Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Eh Terima kasih pada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk berbicara. Ini temanya kultum ya, berarti 7 menit saja ya. Ya, Puput ya. Iya, Kultum berarti 7 menit saja. Saya ambil tema ini, bagaimana puasa menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Saya mengambil dari kitabnya Ihya Ulumuddin. Kalau yang megang kitab Ihya Ulumuddin, silahkan buka judulnya, subbab judulnya itu Fi Asroris Saum wa Syurutihi Al-Batinah. Rahasia puasa dan syarat-syarat yang batinah, yang tersembunyi atau yang batin. Uh, kita melihat sendiri dalam Al-Quran bahwa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah sesuatu yang fahsya atau sesuatu yang mungkar. Artinya ketika kita selesai sholat, maka kita tidak berani gosok itu sebetulnya. Konsekuensi kualitas kita sholat itu ketika kita pulang dari masjid, tapi kok ada yang gosok sendal, maka harus dipertanyakan sholatnya betul apa tidak. Atau ketika dia sholat berjamaah di masjid, terutama yang punya jabatan-jabatan atau apalah DPR atau MPR dan sebagainya, tapi dia korupsi. Berarti ada yang salah sholatnya. Padahal Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa ya, sungguhnya orang yang melaksanakan sholat itu ya tidak akan berani itu mencegah kemungkaran, perkara-perkara yang mungkar. Yaitu kualitas sholat. Berarti sholatnya tidak berkualitas. Itu konteks kita membahas makna surah ini, Al-Baqarah ini. Sekarang di puasa itu sendiri. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dampaknya puasa itu adalah tattaqun, artinya bertakwa. Dan tattaqun di sini bentuknya fi'il mudhari, artinya mustamirron. Dia akan terus bertakwa dimanapun berada dan kapanpun berada dia akan terus bertakwa. Jadi kalau orang yang berpuasa setelah berpuasa misalnya dia melakukan sesuatu mungkar, pekerjaan mungkar, seperti misalnya gibah, nah, berarti kan puasanya tidak berkualitas. Dampak orang berpuasa itu adalah takwa. Jadi, lalu bagaimana Imam Al-Ghazali menyikapi bagaimana kita berpuasa itu harus biar puasa kita berkualitas? Maka di subbab kitab Ihya Ulumuddin itu ada Asrarus Saum, di subbabnya itu fi asraris saum wa syurutihi al-batinah. I'lam anna sauma salasu darajat. Bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Yang disebut saumul umum, saumul khusus, wa saumul khususul khusus. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan pertama itu yang disebut saumul umum atau, nah ini saya lagi sedang buat buku ya. Saya juga menulis di buku saya ini.
buku saya, mungkin buku perdana saya. Judulnya Tafsir Kontemporer dari Tekstual hingga Kontekstual. Saya juga menuliskan di sini klasifikasi eh, agar puasa kita berkualitas, kita harus pahami dulu ini. Hal apa saja yang bisa membatalkan puasa itu sendiri? Imam Al-Ghazali membagi 3 tingkatan. Yang pertama, saumul batan wal farj. Puasa dari kemaluan, puasa dari rasa lapar dan haus, dan puasa dari menahan kemaluan, artinya syahwat. Kalau yang sudah bersuami istri, artinya ya tidak melakukan hubungan seksual ketika puasa. Kalau kita merujuk pada definisi puasa itu kan al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyah. Menahan suatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dan bersertakan dengan niat. Itu kan bisa puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu apa? Apakah hanya sekedar menahan lapar dan haus? Apakah juga hanya sekedar menahan hawa nafsu? Maka tingkatan pertama ini saumul batan wal faraj. Batan ini batun ini perut ya. Artinya lapar, haus. Faraj ini kemaluan artinya. Jadi menahan hawa nafsu. Nah, saum yang awam ini yang disebut saumul umum ini atau saumul batan wal faraj ini yang dilakukan para umumnya manusia muslim, orang muslim. Imam Ghazali menaruh ini yang pertama, yang paling mungkin ya standar lah, pada umumnya udah terbiasa. Ini kita udah kenal kan bahwa makan membatalkan puasa, minum membatalkan puasa, hubungan seksual, apalagi menseksualkan, bayar dan sebagainya. Nah, kan tingkatan yang kedua itu saumul khusus. Nah, ini khusus puasa yang orang yang levelnya memang khusus ini. Atau saya sebut sebagai saumul jawareh. Artinya puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga bukan hanya menahan hawa nafsu seksual, tapi puasa di sini juga tingkatan yang kedua ini adalah puasa bagaimana anggota badan kita tidak menyakiti orang lain. Al-jawareh, jawareh itu anggota badan. Apa itu? Tangan, mulut, telinga, kaki. Bagaimana mulut ini kita bisa mengucapkan zikir kepada Allah terus-menerus? Bagaimana telinga ini selalu kita melakukan kebaikan, mendengarkan nasihat, dan jauhi dari pendengar-pendengaran yang bergibah. Bagaimana mata ini kita bisa yaghudduna min absarihim, kita menjaga mata ini dari sesuatu yang menimbulkan subhat-subhat, kemaksiatan dan sebagainya. Maka ketika seseorang sudah naik level 2 ini sudah luar biasa. Jadi puasanya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi sudah pada tingkatan anggota badannya tidak melakukan tidak melakukan kegiatan maksiat. Kakinya ikut melangkah pada belajar misalnya ke majelis, matanya melihat-melihat yang baik, telinganya mendengar-dengar sesuatu yang baik, mulutnya tidak berhenti berzikir. Nah, ini somul jawareh, tingkatan kedua, yaitu puasa anggota badan, jaga penglihatan. Kemudian yang ketiga, tingkatan ketiga itu Imam Ghazali saumul khusus, khusus. Jadi udah khusus, ada khusus lagi. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi ini. Apa itu tingkat yang paling tinggi? Puasanya orang paling tinggi yaitu saumul qalb wal aql. Apakah ia menjaga hati dan pikiran atau memaafkan orang lain, tidak benci, dengki, iri, marah dan selalu berpikiran positif. Ini puasa kadang orang puasa tapi dalam hatinya masih dengki pada orang lain. Itu memang tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi ganjaran puasa. Nah, Imam Ghazali menaruh ini di tingkatan yang ketiga.
bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan dan lapar, tapi puasa yang lebih tinggi itu adalah bagaimana hati kita pun berpuasa, akal kita pun berpuasa. Jadi hatinya selalu berzikir kepada Allah, rasa dengki, marah, ini dihilangkan semuanya. Makanya ini ditaruh, Imam Ghazali sebut saumul khusus, khusus di saum yang khusus, khusus lagi. Atau saya sebut di sini saumul qalb wal aql. Bagaimana kita berpuasa menahan dari hati kita, artinya tidak iri, dengki pada orang lain, tidak suuzon. Lalu akal kita harus berpikiran positif. Maka ketika kita sudah bisa melihat ini puasa yang berkualitas bagaimana, ya puasa yang secara sempurna, dia tidak makan, menahan lapar dan haus, dan tidak berhubungan seksual, dan dia juga menjaga anggota badannya untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan dia juga menjaga hatinya untuk selalu berzikir kepada Allah dan selalu berprasangka baik, berpikiran baik pada orang lain. Itu. Jadi tiga tingkatan ini bisa kita pahami dan kita tidak termasuk seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi yang didapatkan hanya lapar dan hausnya saja, ganjaran tidak dapat. Nah, untuk menghadapi kegagalan ganjaran puasa ini, Imam Ghazali membuat tiga klasifikasi tersebut. Nah, jadi kualitas ketika kita sudah bisa mencapai hal tersebut, puasa saumul batan, saumul faraj, kemudian saumul jawarih, kemudian saumul qalb wal aql, maka kita akan menyampai pada tattaqun. Nah, kita akan menyampai pada tattaqun, yaitu yang bertakwa. Bayangkan kalau misalnya di bulan Ramadan ini semuanya sudah mencapai pada takwa atau mendekati pada takwa. Saya rasa itu ini di-share di YouTube nggak ya? Nggak kan ya? Saya rasa apa yang terjadi di DPR itu tidak terjadi itu. Yang Mahfud MD sampai berteriak-teriak tentang mengungkap korupsi itu. Saya rasa tidak terjadi. Kalau para pejabat itu berpuasa yang betul-betul seperti yang kata Imam Ghazali, saya rasa nggak ada korupsi itu. Kenapa? Ya gitu. Ibadahnya, kesehariannya itu hanya sekedar sekalian aja. Kalau kita baca di bukunya Ustadz Hamid, Minhaj, silakan buka Minhaj itu. Saya lupa halaman berapa. Di daftar isinya pun sudah ada kelihatan bahwa ibadah seorang itu kepada Allah itu ada tiga tingkatan. Ada yang muslim, ada yang mukmin, dan ada yang muhsin. Nah, ini yang kajian tafsir jalanan pernah saya sampaikan. Kalau yang muslim itu dia kalau sholat, misal sholat, jadi sholatnya karena terpaksa, karena dia muslim saja, terpaksa, akhirnya ketika azan ya nantilah, Allahu Akbar, nantilah, belum qomat. Ketika sudah rakaat satu ya nantilah, belum rakaat kedua. Ketika assalamualaikum selesai, ya nantilah, masih bisa lah nanti sholat sendiri-sendiri aja. Nah itu yang disebut muslim itu. Maka sholatnya tidak akan berasar pada tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang tingkatan kedua itu adalah sholatnya mukmin. Jadi sholatnya mukmin ini adalah di atasnya sholatnya muslim. Dia bukan hanya karena terpaksa melaksanakan sholat, kewajiban hati enggak, tapi karena ingin mengharapkan surga, takut dengan neraka, ingin mengharapkan imbalan surga. Itu derajatnya mukmin. Kalau muhsin, sholatnya bukan hanya karena kewajiban, karena terpaksa, dan bukan hanya mengharap surga dan takut pada neraka, tapi sholatnya muhsin itu dia hanya ingin dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu muslim, mukmin, muhsin. Nah,
Kalau kita kontekstualisasikan dengan apa yang klasifikasi Imam Ghazali ini tingkatannya muhsin ini saumul qalb wal aql. Khusus itu. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar, tapi betul-betul itu. Hatinya pun kita ditahan, selalu berzikir, mengingat Allah, menghindari sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Ini. Berpikir juga harus berpikir. Kalau kita buka bukunya Yusuf Qaradawi itu, kalau nggak salah ada wala tamutunna illa wa antum muslimun itu menjelaskan tamutun janganlah kalian mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim. Ternyata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim di sana bukan hanya huwa yaqulu bi syahadah ilallah, la laisa hada. Bukan sekedar itu, tapi muslim di sini qalban, lisanan, amalan, wa aklan. Jadi muslim di sana secara pemikiran dia muslim, lisannya muslim, akalnya muslim, hatinya muslim, anggota badannya pun muslim. Apa itu muslim? Asal kata dari salima, artinya selamat. Dia bisa selamat untuk tidak menyakiti orang lain. Muslim. Dan dia menyelamatkan dirinya dari siksaan neraka. Itu jadi ini kita bicara tentang kualitas berpuasa. Bagaimana puasa kita berkualitas tentu harus dibarengi dengan kegiatan-kegiatan sunnah-sunnah yang lain. Kewajiban-kewajiban kita lebih tekankan lagi. Termasuk berzikir, itu biar lembut hatinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketika hati kita gundah gelisah, maka kita berzikir kepada Allah. Ketika hati kita cemas, berzikir kepada Allah. Makanya dalam hadis juga bahwa psikoterapi, cara mengobati gangguan jiwaan itu adalah dengan puasa. Karena hadis sumu tasihu, puasalah maka kalian akan sehat. Secara kedokteran juga sudah terbukti bahwa puasa itu juga kesehatan. Bayangkan kita makan itu, lambung kita selalu bergerak gitu untuk mengolah makanan. Dioper lagi ke usus dan sebagainya. Kalau kita puasa sehari itu akan beristirahat lambung kita. Itu termasuk mengobati organ dalam itu, pencernaan kita. Sumutasihu, ketika kita cemas, gelisah, atau yang disebut dengan berapa kajian psikologi abnormal lah, suatu yang di luar keterbiasaan. Kita bisa psikoterapi dengan puasa. Bagaimana puasa menahan hawa nafsu. Itu menjadi tawadu itu dengan puasa. Sabar dan menghilangkan kecemasan dan sebagainya. Mungkin saya cukupkan segini saja. Biasanya ada pertanyaan? Ada? Kalaupun ada ya silakan bertanya. Kalaupun tidak ada ya tidak apa-apa. Saya cukupkan yang saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Ini sudah 7 menit kan? Sudah ya? Sudah ya? Bermanfaat. Semoga puasa kita menjadi puasa yang berkualitas hingga derajat pada tattaqun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.